Tanpa roh-Mu, gak mungkin kami bisa hidup seperti Engkau hidup. Tapi roh-Mu lah yang memampukan kami untuk hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih Bapa, sebab kami tahu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Engkau. Dan kami mau tinggal di dalam Engkau, menyatu, melekat pada pokok anggur itu, sehingga ranting itu makan daripada sari-sari daripada pokok itu, yang membuat kami makin hari makin serupa akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Hamba terbatas, semua penyingkapan-Mu ini terlalu luar biasa. Tapi biarkan roh-Mu saja yang nyampaikan. Tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Tapi Engkaulah yang akan menyatakan semuanya. Segala kemuliaan bagi-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu bertahta atas setiap hati umat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman ini dengan lembut dan kerendahan hati. Maka Engkau akan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amin. Thank you tim, luar biasa. Kasih pujian buat Tuhan saudara, tepuk tangan saudara. Selamat yang merayakan, selamat Hari Raya Imlek, Gongsi Fajai. Akhirnya bisa ngomong juga. Kita akan belajar hari ini mengenai temanya adalah sehat. Diambil dari 1 Titus 1 ayat 13, tolong buka slide-nya. Kesaksian ini benar. Maksudnya semua yang tertulis di Alkitab itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan keras, tegurlah mereka dengan tegas, maksudnya keras, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tegur keras. Karena apa? Latar belakangnya orang-orang Titus ini disuruh ke gereja Kreta, saudara. Orang-orang Kreta itu orangnya itu pembohong, penipu, suka apa ya? Suka ya kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang ikut mamon, kadang-kadang ya ke gereja, wih luar biasa, tapi di luar nggak karuan. Tapi di sini ngomong tegur keras. Supaya apa? Supaya sehat. Nah, kita akan belajar dari tema itu, kita akan bagaimana kita sehat. Kita harus mengerti perbedaan daripada kerajaan Allah dan agama, supaya kita bisa tahu kita itu hidup dari agama atau dalam kerajaan Allah. Karena banyak orang hanya hidup karena sudah beragama Kristen dan tidak bisa menikmati janji-janji yang Tuhan taruhkan karena dia cuma beragama, bukan hidup dalam kerajaan. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam kerajaan. Maka kalau hidup di dalam kerajaan itu kita harus tahu kerajaan itu adalah sebuah pemerintahan roh Allah. Next. Kerajaan Allah adalah pemerintahan roh, yaitu pribadi Kristus, pribadi Allah yang bekerja melalui baitnya, yang adalah cerminan hubungan Bapa dan Anak, di mana Bapa bekerja melalui Putra dan Sang Putra menjadikan kehendak Bapanya, arahan, didikan, teguran, ajaran kehidupannya sebagai makanan utama melebihi semua kehendaknya, bahkan ia mati untuk kehendaknya sendiri. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa bekerja dalam diri kita. Berbeda halnya, next. Nah, ini ayatnya. Bagaimana melihat Yesus itu mempraktekkan kerajaan Allah? Lihat, dia bergantung sekali di Matius 5 ayat 19-20. Anak tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa melihat Bapa mengerjakan. Apa yang Bapak kerjakan itu yang anak kerjakan. Dan Bapak akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan besar, jauh lebih besar lagi, supaya siapa? Kita, anak ini heran. Artinya apa? Sebuah kerajaan sedang didemonstrasikan oleh Bapa sama Putra, yaitu Yesus. Jadi kerajaan Allah itu adalah hubungan Bapa dan anak. Kerajaan Allah itu bukan hubungan hamba dan tuan. Kerajaan Allah itu adalah hubungan Bapa dan anak. Saya punya anak, Gracio.
Saya punya aturan-aturan di rumah saya, tatanan aturan-aturan. Satu saat Gracio melanggar aturan itu. Dan Gracio datang peluk saya, Pak, maafin, Gracio salah Pak, tadi mecahin itu. Kira-kira hukum berlaku atau enggak kalau Gracio lakukan itu? Kasih yang berlaku atau hukum yang berlaku? Kasih. Artinya apa? Kerajaan Allah menaruh hukum kasih di atas semua hukum yang ada. Itu kerajaan Allah. Saya ulang. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau akan menaruh kasih itu di atas semua hukum yang ada. Tapi kalau agama beda. Kalau agama adalah gini. Agama itu adalah hubungan Tuhan dan hamba. Saya sama pembantu saya di rumah. Saya punya aturan sama pembantu saya. Ini. Terus udah itu tahu-tahu soal keuangan, dia tahu-tahu menghilangkan atau tahu-tahu bikin salah. Terus dia minta, Pak minta maaf. Kira-kira yang berjalan aturan atau kasih? Aturan. Oke. Nanti cicil ya. Kita kasih tetap jalan tapi cicil ya, cicil ini nanti sebulan segini sih seringannya kamu. Itu agama. Ngerti saudara? Agama itu menaruh hukum di atas semua hukum yang ada. Itu agama. Kalau enggak nyerahin perpuluhan, oke. Sebulan ini enggak nyerahin, oke, bulan depan nanti ada sanksinya ini, kau tambahkan bunga, kau tambahkan ini, ada di perjanjian lama itu. Tapi di dalam perjanjian baru ada hukum kasih. Ngerti saudara? Perbedaan hukum kerajaan Allah dan agama, ngerti? Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara apa gunanya hukum Taurat. Apakah itu berlaku dalam kita atau enggak? Kita akan lihat semuanya dan jelas. Next. Ini ayatnya, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kitab suci, bait Allah itu kan gambaran dari tatanan kitab suci, aturan-aturan kitab suci. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki belas kasihan, hubungan kasih. Bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia kasih adalah Tuhan atas hari Sabat, atas hukum. Jelas saudara? Perumpamaan saya sudah jelas tadi. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kasih menjadi dasar, menjadi Kristus, menjadi Tuhan. Kasih ini apa? Kasih ini mengendalikan semua. Di bawah hukum itu ada di bawahnya kasih ini. Tapi kalau kita di agama, hukum di atas semua hukum. Ini ayatnya. Jelas? Next. Saudara, kalau tadi saya ngomong mengenai kerajaan Allah itu adalah hubungan bapak dan anak. Saudara lihat hubungan saya sama Pak Arifin, saya sangat dekat dan apa yang dikatakan Pak Arifin saya lakukan. Satu saat saya sudah terbiasa hidup mengenai Christ in you, dengan pengajaran mengenai Christ in you. Wah, saya gali mengenai Christ in you. Satu saat Pak Arifin ngomong, papa saya ngomong seperti ini, Han, saatnya kamu masuk ke kingdom. Aduh, saya enggak cocok. Aduh, kingdom. Saya bayangannya sih, saya gini, kingdom, aduh bicara mengenai Roma, aduh bicara mengenai Yunani, aduh bicara kingdom yang saya maksud itu, wih itu jadul. Saya enggak cocok. Daging saya enggak cocok. Pagi saya berdoa. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya enggak tahu mengenai kingdom. Kingdom dalam Engkau, aku mau tahu apa sebenarnya kingdom itu. Saya cuma berdoa, pagi itu saya berdoa.
Wih, Tuhan banyak beri pengertian kepada saya. Bagaimana yang saya praktekkan dengan Pak Arifin selama ini bicara mengenai kingdom. Bukan demokrasi. Kalau kingdom itu bicaranya satu arah, Bapak kepada anak, anak lakukan, nggak ada lagi. Oh, protes ini nggak ada. Sama, saya belajar. Waktu saya belajar Pak Arifin perintah, saya lakukan. Saya sedang belajar mengenal Bapak di surga. Dengan apa? Dengan praktek kepada Bapak-Bapak yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Bagaimana kita ngomong, aku mengenal Bapak di surga, tapi kita nggak pernah praktek dibapai. Yesus itu teladan seorang putra Allah. Bagaimana kau bisa belajar menjadi serupa Kristus kalau engkau nggak pernah belajar menjadi seorang teladan, seorang putra yang mau dibapai. Oh, aku kenal Yesus. Aku mulai ya serupa Yesus ya, tapi nggak mau dibapai. Nggak mungkin kau bisa mengenal Yesus. Nggak mungkin, percaya saya. Satu-satunya engkau mengenal Yesus bukan karena engkau belajar Alkitab. Alkitab itu penuntun. Tapi satu-satunya engkau mengenal, hidup di dalam Dia, yaitu satu. Engkau hidup di jalan Dia, kebenaran Dia, kehidupan Dia. Sehingga engkau merasakan apa yang dirasakan Yesus dalam apa yang ada di dalam dirimu. Amin. Kalau saya bicara kerajaan Allah, berarti semua perumpamaan Yesus harus nyambung. Kalau nggak nyambung berarti ada yang salah saya. Kita bicara di Matius 13 ayat 31-50, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi bicara ada seorang menanam biji sesawi dan biji itu bertumbuh. Terus ragi, seorang wanita mengambil ragi dan mengadukkannya. Saya tanya, kalau ragi itu tetap ditoples, ada gunanya enggak? Kalau biji sesawi itu cuma ada di toples, ada gunanya enggak? Siapa yang berjasa di sini untuk biji itu bertumbuh? Orang yang menanam. Ada Bapak yang bekerja di situ kepada anaknya. Ada ragi, itu ada seorang wanita, gambaran Roh Kudus yang mengambil kan kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Itu gambaran daripada Bapa yang menaruh ragi. Terus udah itu harta yang terpendam, ada gunanya enggak? Ada harta di ladang tapi enggak pernah ditemukan, ada gunanya enggak? Tidak ada. Tapi karena ada orang yang menemukan. Ada kerjasama antara Bapa dan harta itu. Ada anak. Terus udah itu mutiara. Itu juga adalah bapak dan anak. Ada orang mencari mutiara dan menemukan. Ada orang yang mau menghargai anak itu, mutiara itu. Terus pukat, tentang pukat, disebar pukat ditarik, lalu dipilihi ikan-ikan itu. Itu ada seorang yang bekerja memilih, menetapkan, memanggil dan membenarkan. Terus bicara mengenai perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Ada orang yang manggil semua, orang-orang upahan dipanggil, yang masuk jam segini, udah gaji sama. Ada yang protes, ada ini. Tapi ada seorang, ada Bapak yang bekerja di situ. Terus udah itu tentang perjamuan kasih. Sama. Tapi ada satu orang yang tidak mau berpakaian pesta, dia harus menerima hukuman. Kalau saya hubungkan dengan Musa, Daud, Allah, Daud, banyak saudara. Saya nggak bisa terangkan, tapi ini menjelasinnya jelas sekali. Bahwa kerajaan Allah itu adalah hubungan bapak dan anak. Untuk mengerti kerajaan Allah, mau nggak mau, engkau harus punya hubungan bapak dan putra. Kalau engkau nggak punya hubungan itu, nggak mungkin kita bisa mengenal kerajaan Allah. Paling kita cuma baca Alkitab, paling cuma kita bisa baca buku ini, oh iya aku tahu, tapi nggak mengenal. Banyak orang tahu Yesus Tuhan, tapi nggak mengenal. Banyak orang tahu Jokowi dari buku, dari Alkitab, dari biografi, dari ini, tapi nggak pernah jalan makan duduk sama dia. Bedakan tahu dengan kenal. Amin. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh
Kudus oleh pribadi Kristus. Pribadi Kristus, Roh Kudus itu yang akan mengerjakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roh Kudus di dalam kau. Waktu engkau hidup dipimpin oleh Roh di dalam kau, dengan nyangkal diri mikul salib, maka Roh itu akan membuahkan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kristus. Damai sejahtera dan sukacita. Jadi jangan klaim ayatnya, kebenaran, damai sejahtera, tapi engkau tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus dengan nyangkal diri dan mikul salib karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Next. Perumpamaan Yesus mengenai domba yang hilang. Ini saudara bicara mengenai gambaran jelas bagaimana kita menggembala orang. Di Lukas 15:1-24 itu jelas digambarkan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Pokoknya urusan hilang-hilang ini di Lukas 15 ayat 1 dan 24. Di domba yang hilang, itu waktu domba hilang, domba itu kan nggak tahu jalan pulang, saudara. Betul? Domba itu selalu ikut di belakangnya. Coba tayangin videonya, suaranya nggak usah, saudara lihat. Domba itu selalu ngikutin apa yang gembalanya tuntun. Jadi domba itu nggak tahu jalan pulang, dia selalu ngikutin terus, ngikutin kemana diikutin. Itu domba. Dan kalau hilang, domba hilang, yang tanggung jawab apa? Bapak pasti nyari, karena apa? Domba nggak tahu jalan pulang. Bapak akan nyariin sampai ketemu, sampai menunjukkan jalan. Sekali ditemukan bapaknya, pasti dia digendong, dikasih tahu jalan pulangnya. Betul? Jadi kalau di dalam pengembalaan kita, kalau ada domba-domba yang nggak tahu jalan, kita wajib mencari sampai menemukannya. Tanda dia domba atau kambing gampang, waktu diajak pulang mau pulang. Kalau kambing nggak mau pulang. Amin. Kalau kambing ya udah biarin aja. Memang kambing agak susah diajak pulang. Kan kita selalu mengembalakan domba kan. Amin. Jadi memang ada yang tersesat loh. Ada yang kadang-kadang domba yang lari ke sana, lari ke sini sampai kintir ke situ. Nah itu. Tapi di dalam kontrol gembalanya. Gembalanya tetap akan menemukan dan mengangkut domba ini. Jadi wajib bagi kita waktu domba hilang, tersesat, tidak tahu jalan. Tapi kalau sudah dikasih tahu jalan, tidak mau pulang, berarti kambing dia. Ya, oke, next. Tadi, dirham yang hilang. Kalau dirham hilang, gambaran apa? Kalau uangnya Pak Daud hilang di rumah Pak Daud, kira-kira kesalahan Pak Daud atau kesalahan uang itu Pak Daud? Kesalahan Pak Daud. Berarti Pak Daud harus cari sampai dapat kan? Jadi Pak Daud kalau ada kesalahan dari gembala karena egonya, emosinya agak, kamu itu minggat. Tahu-tahu minggat, kamu harus cari, temukan itu. Karena apa? Itu kesalahan ada pada gembala. Amin. Dan kita harus cari. Ada ketiga, anak yang hilang. Kalau anak yang hilang ini minta warisan minggat, udah tahu jalan pulang nggak mau pulang, dibiarin sama bapaknya, ditungguin. Kelaparan dibiarin sama bapaknya. Nah dari tiga ini, saudara ada di mana? Nggak ada Pak tiga-tiganya, ya amin. Ini gambaran yang jelas bagaimana bapak mencari anaknya. Bagaimana Bapak bersikap kepada kita sebagai domba-dombanya. Ini sikap Bapak kepada kita. Hilangnya kita posisi di mana? Ataukah seperti anak yang hilang itu, yang merasa sudah diberkati, aku sudah diberkati, aku sudah ini, aku bisa kok gini, aku bisa. Ya udah. Aku udah dewasa, aku berhak terima warisan, aku berhak kok dapat pewahyuan kayak gitu. Aku berhak, Pak Gembalanya gini, bapakku gini, aku bisa diriin gereja, monggo. Tapi ada yang orang yang memang hilang, karena seperti dirham itu, dan harus dicariin sampai dapat. Ada yang hilang seperti domba itu.
Itu mengenai kerajaan Allah. Kalau kita melihat kerajaan Allah mengenai hubungan ben bapak dan anak, mesti nyambung kabeh. Nggak boleh nggak nyambung, harus nyambung. Amin. Next. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kerajaan Allah sejatinya hubungan Bapa dan Putra, tapi diserong, diperkosa, bahasa aslinya itu gitu. Diperkosa, dijadikan hubungan tuan dan hamba supaya bisa menguasai. Jadi kerajaan Allah itu hubungan kasih bapak dan anak, tapi dibawa ke agama, aturan-aturan. Ini tunduk otoritas. Ini aturannya gini, taat kamu kalau. Jadi mereka nggak merasakan kasih itu. Merasakan apa? Cuma hamba dan tuan tok. Ini penyerongan. Saya merasakan waktu dulu hidup dalam agama, saya diserong. Tapi waktu saya mengenal Pak Arifin, dia menuntun saya bagaimana saya hidup dalam kingdom itu sendiri. Makanya saudara lihat, saya dekat sama dia karena apa? Bukan karena ngatok, bukan karena jilat, bukan. Tapi saya mau mengenal menjadi seorang putra itu kayak apa. Masa orang dekat sama bapaknya, itu deket-deket, itu mau ambil sesuatu. No, saudara. Saya mau mengenal jadi putra itu kayak apa. Saya mau mengenal Kristus melalui sikap putra itu loh, saudara. Saya mau menggali pengenalan Kristus itu melalui sikap seorang putra. Bagaimana saya belajar hidup dalam kerajaan Allah satu arah. Kalau saya nggak mau pernah dipimpin, maunya demokrasi. Oh enggak Pak gini, oh enggak itu harusnya gini. Nggak bisa, kerajaan Allah bukan demokrasi, bukan teokrasi. Amin. Itu gunanya mengenal kerajaan Allah. Jadi mengenal kerajaan Allah bukan gini, nanti ngenain Pak Arifin, ngenain GKM-ku, ngenain Pak Wayan. Bukan, itu untuk engkau mengenal Allah yang hidup di dalam kau. Karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Kami bertiga, Pak Wayan, Bu Meli, saya, Suci, Bu Ingrid, semua keputusan di tempat ini kami taruh di kaki Kristus. Dengan apa? Lemah lembut, rendah hati. Saya punya ide, enggak cocok ini. Oke, menurutnya gimana? Cocoknya gini-gini. Bu Meli punya ide, enggak cocok. Enggak milih. Ya apa? Kami menaruhkan otoritas terbesar kami bukan pada Handoko, tapi pada Kristus yang ada di tengah-tengah kami, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Kristus di tengah kami, di tengah Pak Wayan, Bu Meli, Suci, Bu Ingrid, di tengah kami untuk ambil keputusan jemaat ini. Itu adalah keputusan Kristus bersama di tempat ini, bukan keputusan saya. Amin. Mau soal keuangan? Saya nggak pegang uang sama sekali untuk urusan gereja. Semua keuangan ada di Bu Meli. Saya nggak, ini siapa ya persembahan, siapa ini enggak. Itu Bu Meli mengenai persembahan apa semua orang area keuangan di situ. Saya enggak pegang. Untuk struktur Pak Wayan. Ini Pak Handoko nebal. Loh itu strukturnya udah area sendiri. Mengenai pengajaran Tuhan taruh dalam hidup saya. Kami menaruh semua potensi itu kepada Kristus yang ada di tengah kami. Amin. Amin. Jadi jangan mau diserong dengan agama. Agama itu aturan. Pak, berarti tidak perlu aturan. Kata siapa? Next, ayo kita lihat. Saya akan lihatin saudara. Ini ceritanya gini. Banyak orang agamawi, orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes. Ini ayat ini ceritanya kayak gitu. Dia datang kepada Yohanes. Lihat, keselamatan itu perlu dibaptis ya. Orang Saduki, orang agama. Berarti aku harus dibaptis. Melok dibaptis semua. Dibaptis. Tapi Yohanes ngomong seperti ini. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Terus udah itu,
ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi waktu engkau ambil keputusan untuk dibaptis, mau tidak mau, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan nyangkal diri, mikul salib. Kalau enggak gitu, Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk memurnikan, untuk membersihkan kau. Kalau engkau enggak lemah lembut, rendah hati, maka engkau akan dihantam terus sampai engkau tobat. Masalah demi masalah terus. Untuk apa? Engkau akan dibaptis dengan Roh, untuk dipimpin oleh Roh. Mau enggak mau, engkau harus nyangkal diri mikul salib. Supaya apa? Kehendak Roh yang bekerja, bukan kehendak dagingmu. Semakin kau kuat melakukan kehendak dagingmu, semakin Roh itu akan mengajar engkau. Amin. Tapi dia tetap lembut. Dia penuh kasih. Memang engkau sudah dibaptis dengan air. Tapi ada baptisan Roh. Untuk engkau dipimpin Rohnya dia. Dan dengan api, Allah seperti api, cinta akan bait Allah. Itu menghanguskan aku, mau ndak mau. Kita menyerahkan kedagingan, kehendak kita, ego kita. Ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri. Itu kayak di tengah-tengah api rasanya. Dihina, diludahin tetap mengasihi. Itu rasanya kayak, disalahkan tetap memeluk dia. Itu rasanya kayak api. Allah itu kayak api, ya bener. Gimana ndak kayak api? Wong dihina tetap harus mengasihi, dibawa kabur uangnya tetap memberkati. Mana ndak api? Jelas api itu. Gosongin dagingku. Seperti lagu tadi, biarpun dagingku dan hatiku habis lenyap, daging ego ini, aduh Tuhan, aku harus tetap mengasihi. Iya, aku harus mengasihi dia. Aduh, hatiku, perasaanku loh Tuhan, perasaanku udah habis lenyap. Itu loh lagu tadi itu loh. Biarpun habis lenyap dagingku dan hatiku, perasaanku, tetaplah dia gunung batu. Dan Tuhanku, jangan nyanyi-nyanyi haleluya Tuhan, biarpun dagingku, hatiku habis lenyap. Sampai rumah, apa loh, kurang ajar kamu ini. Lah gimana? Apa Tuhan disukakan dengan lagu itu? Tanpa engkau melakukannya itu? No. Coba tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mencari di tengah-tengah kebun anggur. Terus udah itu Yesus cari buah ara. Wah, ada pohon ara besar. Yesus nyari buah aranya. Gak ketemu buahnya. Padahal pohon itu rindang. Banyak pohon ranting-rantingnya bisa untuk sarang burung. Untuk merindangi kebun, ya ada manfaatnya lah. Tapi Tuhan ngomong, potong itu. Kapak ada di akar pohon. Kenapa? Bapak cari buah, bukan cari pohon. Amin. Bapak cari buah, cari Kristus dalam dirimu. Amin. Kok enggak amin sih saudara? Saya turun loh ya. Next. Hukum Taurat adalah penuntun. Di Galatia 3 ayat 24-26, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang, supaya dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu jika itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kamu semua ada anak Allah. Artinya gini, kalau kita anak Allah berarti kita dipimpin Roh. Amin. Nah, sebelum Roh itu ada dalam diri kita, sebelum kita hidup bisa dipimpin Roh, mau enggak mau, kita butuh penuntun. Namanya apa? Kitab suci, firman Tuhan. Anak sebelum bertumbuh dewasa, Gracia sebelum tumbuh dewasa, tak kasih aturan. Ini enggak boleh ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi waktu dia waktu kecil dia tidak boleh pegang pisau, tapi waktu dia dewasa dia tahu kegunaannya pisau. Amin.
Jadi Alkitab itu adalah penuntun untuk kita sampai kepada Kristus. Gambar wujud Allah itu dalam diri kita. Jadi tidak mungkin kita tanpa penuntun. Gini loh, kamu ke tempat fitness, kamu nggak pakai alat-alat itu, mau ototmu terbentuk, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi alat fitness itu membentuk kita menjadi apa yang kita mau dari badan kita. Sama, firman Tuhan itu, ketaatan daripada firman-firman yang tertulis itu menuntun sampai wajah Kristus itu muncul dalam diri kita. Belajar pada bangsa Israel dituntun oleh Tuhan sendiri dengan tiang awan dan tiang api, juga melalui Musa, tapi mati semua. Kenapa? Enggak berbuah. Enggak sampai Kristus ada. Keluar dari Mesir, wah semangat ribuan, aku percaya Tuhan Yesus. Ribuan orang keluar, jutaan mungkin keluar dari Mesir sana. Tapi karena dituntun Tuhan sendiri, tapi karena wajah Kristus tidak muncul, ya misalnya sungut-sungut, oh gini, Musa, ya mati. Mereka sama-sama, kalau ayat itu ngomong, mereka sama-sama dibaptis di awan, mereka sama-sama dibaptis di dalam laut. Kurang apa? Makan makanan yang sama, minum dari batu karang rohani yang sama, yaitu Kristus. Wih, kurang apa? Penuntunnya jelas, luar biasa, tapi nggak mau berubah, mati. Jadi wajah Kristus itu harus muncul. Yang dimaksud selama seorang ahli waris belum akil balik, meskipun ia berbeda dengan tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Meskipun kau anak, tapi kau tidak bertumbuh dewasa. Itu kan aturannya gitu kan, aku aturan gitu, aku nggak mau. Kamu nggak bertumbuh dewasa, tetap engkau akan seperti kayak hamba. Amin. Kitab suci, hukum Taurat penting, tapi itu hanya penuntun untuk sampai Kristus datang. Next. Jangan benturkan antara kitab suci dengan kasih karunia. Hukum Taurat maksudnya bukan kitab suci. Jangan benturkan Musa dengan hukum Taurat, hukum Taurat dengan kasih karunia. Jangan dibentur-benturkan. Udah ada kasih karunia, ada ini. Coba saudara lihat di sini. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Sebab barang siapa siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun ia paling kecil dan mengajarkan yang demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah dan hukum Taurat, ia menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu atau ibadahmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Waktu dulu sebelum sampai kepada kerajaan yang saya ajarkan ini, saudara, yang Tuhan taruhkan ini, kita dilatih menjadi hamba. Bertumbuh jadi hamba, setia dulu. Sampai kita akil balik, kita mengerti, oh ini toh jadi putra itu. Kalau engkau enggak mau belajar taat apa yang Bapak perintahkan, taat apa yang enggak bisa. Setelah engkau taat, kamu harus naik level pada hormat. Hormat itu beda dengan taat, jauh. Kalau taat ini, Han sana, ya wis, itu taat. Han ini, ya wis, itu taat. Tapi hormat itu beda. Hormat itu disuruh enggak disuruh, saya menghormati dia, saya lakukan. Beda banget. Jauh antara hormat dan taat. Kalau taat itu tidak berani menyerahkan nyawanya. Tapi kalau hormat itu berani menyerahkan nyawanya. Artinya gini. Ya seperti dulu saya ngomong. Kalau di sini ada api, saya punya, seandainya kata saya punya karyawan banyak.
di sini ada api yang membakar tempat ini. Semua karyawan saya pasti lari, takut kebakar. Tapi seorang putra, dia akan mematikan api itu. Itu putra. Hamba sing mengharap gaji toh, aku kan cuma diberkati ke gereja, cuma diberkati ini, udah pasti kabur, tidak berani nyerahkan nyawanya. Ngikut Yesus harus berani nyerahkan nyawanya. Artinya apa? Standarmu harus menjadi putra, bukan jadi hamba. Amin. Next. Yesus mengembalikan standar hukum Taurat pada standar yang sesungguhnya. Contoh, hukum Taurat ngomong jangan membunuh. Tapi Yesus ngomong membenci, marah. Sudah sama dengan membunuh. Berarti bisa enggak engkau ngerjakan hukum Taurat? Bisa enggak? Saya tanya. Jangan membunuh, tapi Yesus ngomong, kamu marah aja sudah membunuh. Saya tanya, berarti Pak Daud bisa enggak membunuh? Kalau marah aja membunuh, berarti bisa enggak Pak Daud enggak membunuh? Enggak bisa, pasti membunuh. Terus, kau mempersembahkan korban persembahan, baru ingat, si ini tuh jengkelin. Tuhan tuh, tinggalkan dulu persembahanmu. Datengin dia dulu. Wah, susah banget. Terus, memandang wanita, itu sudah berzina. Belum berzina, tapi memandang wanita dan mengingininya, udah berzina. Terus, berdoa dan kasihi musuh kita. Banyak hal di situ. Bisa ngerjainnya? Enggak bisa. Kita enggak mungkin bisa mengerjakan hukum Taurat. Yesus itu enggak mungkin nak kamu bisa ngerjakan. Yang bisa ngerjakan ada dalam pribadi. Waktu kamu melanggar, kamu minta maaf, jadilah putra aja. Selesai. Kamu kadang benci orang, kau datang minta maaf, jadilah putra. Lemah lembut, rendah hati, itu yang akan menggenapi hukum Taurat itu nak. Ngerti saudara maksud saya? Ngerti? Saudara, jadi masalahnya kamu kita itu nggak mungkin bisa mengerjakan seperti ahli Taurat orang Farisi. Kadang Yesus ngomong, jika hidup ibadahmu, hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Tuhan ngomong seperti ini. Next. Artinya saudara, next. Oke. Khotbah Yesus di bukit dalam Matius 5 ayat 1 sampai 4 apa? Bukan tentang etika kekristenan, juga bukan tentang peraturan untuk hidup kudus, tetapi khotbah Yesus di bukit untuk mengembalikan standar kekudusan Allah yang sesungguhnya dan menutup mulut kita untuk bermegah. Aku enggak membunuh. Aku sudah nyalain perpuluhan. Kita membungkam mulut kita, enggak saya bangga. Kebanggaan kita cuma Kristus, selesai. Ngerti saudara? Jadi kalau orang merasa, aku sudah lakukan ini Tuhan, aku sudah lakukan ini, saudara, standarnya itu tinggi kalau engkau mau lihat itu. Engkau cuma perlu masuk kepada standar Allah yaitu Kristus. Lemah lembut, engkau pasti melanggar kok. Kadang-kadang engkau marah kok, tapi belajar lembut, datang minta maaf. Lemah lembut, rendah hati. Kadang-kadang engkau marah kok. Kadang-kadang engkau ngasih persembahan kayak saya dulu ngasih persembahan, nih handoko nih. Biar perpuluhannya segini, nih handoko nih, bangun ini, nih handoko. Saya melakukan hal itu tanpa Kristus. Tapi waktu saya diingatkan, Tuhan ampuni, itu sombongku Tuhan. Berarti saudara, Kristus standar terbaik Tuhan. Dan tuh Yesus Allah hanya mau Kristus yang ada di dalam kamu. Mungkin, ini Tuhan aku perpuluhan, aku persembahan, aku tetap perpuluhan persembahan harus kau lakukan, meskipun tidak sempurna, tapi di dalam pribadi Kristus yang ada dalam kamu, itu yang menyempurnakan kecacatanmu. Ngerti ya? Kekuranganmu ini, kau melakukan semua aturan itu memang cacat di hadapan Tuhan, tapi karena Kristus ada di dalam kamu, jubah Kristus itulah yang menutupi semua kekuranganmu dan menyempurnakannya. Amin.
Lah udah gayamu aku ngasih ini nggak ada Kristus, oh tambah ditendang. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Semua yang kita lakukan, karena di ayat dikatakan, tak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Next. Kalau saudara hidup dipimpin roh, itu apa? Tidak ada penghukuman bagi anak Allah. Sah kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Roh itu akan bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Melalui kehidupan kasih itu, yang kita praktekin dihina tetap mengasihi, itu yang bersaksi. Oh ini memang anak Allah, betul? Bukan mulut kita bersaksi, aku anak Allah, bukan. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi, itu yang akan roh itu yang akan bersaksi. Kamu memang anak Allah. Amin. Menjadi ahli waris kerajaan. Seluruh di ayat Roma selanjutnya, Roma 8 ayat 18-30 itu seluruh makhluk menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan, di mana kita akan menerima karunia sulung roh. Kita menerima karunia sulung. Roh membantu kelemahan kita, dan roh selalu berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Maka Allah bekerja. Itu banyak saudara. Kenapa kok ada gambarnya Spiderman, Pak? Kok kenapa ada gambarnya Spiderman di atas? Saudara gini loh, kalau engkau mau dipimpin roh, kau harus tetapin dirimu dipimpin roh. Contoh, saya sutradara. Seandainya saya ini seorang sutradara. Saya memanggil Pak Daud. Pak Daud saya tebus, saya bayar semua gaji-gajinya. Pak Daud harus mempraktekkan karakter sebagai hamba. Atau Spiderman deh. Udah tak bayar lunas Pak Daud. Terus Pak Daud tiap hari harus hidup sebagai apa? Spiderman. Oke? Boleh enggak dia hidupin karakternya dia? Boleh enggak? Ngikutin egonya dia boleh enggak? Oh pelanggaran. Pelanggaran dia sudah tak bayar kok. Sorry Pak Daud terus karena Pak Daud di depannya saya Pak Daud. Besok duduk di belakang aja jadi. Kalau dia sudah saya bayar untuk mempraktekkan apa yang saya mau, saya tebus dia. Mau enggak mau, dia harus praktekkan itu. Sama, kalau rohnya Spiderman masuk ke dia, maka dia akan hidup seperti Spiderman. Setuju? Kalau rohnya Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita hidup seperti siapa? Kristus. Makanya perlu nyangkal diri, mikul salib supaya apa? Handokonya enggak keluar, supaya tetap Kristusnya yang keluar. Amin. Tiap hari engkau harus nyangkal diri, mikul salib. Kadang-kadang gagal, nggak apa-apa gagal. Yang penting kau datang, selesaikan, minta lemah lembut, rendah hati, beres. Kristus itulah yang membalut semuanya. Next. 3 menit ini saya ajak saudara untuk mengerti banget ini. Ini Pak Arifin kasih apa? Senjata 3 ini. Berdoa, berpuasa, memberi. Cara hidup di dalam pimpin roh cuma 3. Berdoa, berpuasa, memberi. Oh iya Pak, tak ingat, tak renungin. Saya renungkan, saya ingat. Pokoknya apa yang Pak Arifin katakan saya renungkan, saya ingat, saya renungkan, saya ingat. Berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu komunikasi. Saya bicara sama Pak Daud, komunikasi nggak? Bertemu muka ini, saya komunikasi nggak? Komunikasi. Saya WA-an sama Pak Daud, komunikasi nggak? Komunikasi. Saya telepon sama Pak Daud, komunikasi nggak? Komunikasi. Saya pakai surat, komunikasi nggak? Komunikasi. Artinya apa? Mau itu nulis surat, mau itu ketemuan, mau itu WA-an, mau itu telepon, itulah komunikasi. Betul? Berdoa itu komunikasi. Berdoa itu bukan gini, oh Tuhan tolong Tuhan. Ini bukan. Berdoa itu apa? Berkomunikasi sama Tuhan. Caranya apa? Mau dengan tingkah laku, dengan gerakan, dengan apa? Udah, itu pokoknya juga doa. Di dalam doa ada 2 ini. Puasa dan memberi. Puasa itu apa? Puasa ini gini saudara. Saudara bisa makan, tapi saudara mau mengosongkan diri, mau mengendalikan diri nggak makan.
Harusnya saudara bisa makan daging seperti Januari kemarin, tapi disuruh puasa Daniel. Itu artinya apa? Engkau mau mengosongkan dirimu. Itu kasih kepada Allah. Itu hukum pertama, kasih kepada Allah. Karena apa? Sikap hati yang mengosongkan diri. Jadi mau tidak mau engkau harus berpuasa, mengosongkan diri. Perpuluhan. Wow, perpuluhan. Ini kan kesana bisa. Ini kesana. Perpuluhan itu kasih kepada Allah, saudara. Karena apa? Kita waktu memberi kita harus mengosongkan diri. Kita, saudara enggak tahu rasanya. Waktu dulu Tuhan percayakan, waktu pembangunan gereja ini, saya itu enggak pernah pegang perpuluhan itu gede-gede. Tahu-tahu Tuhan percayakan, gede deh angkanya. Sampai M. Itu saudara perlu ngosongin diri. Aduh Tuhan, kan bisa ke sana. Aduh Tuhan, kalau masih kecil aja, ini kan ke sana aja. Ke sana aja. Mana mengosongkan dirinya? Karena perpuluhan ini bicara mengenai apa? Sikap hati yang mau mengosongkan diri kita. Aku tak kasihin sana. Aku tak kasihin sini. Ini bukan masalah engkau mengasihi. Tapi sikap hati puasa. Sikap hati yang mengosongkan diri. Menghakimi. Itu perlu mengosongkan diri. Itu kasih kepada Allah. Bukan kasih kepada sesama. Karena apa? Waktu orang bikin salah, kau tetap harus mengasihi dia. Itu perlu kasih kepada Allah. Perlu mengosongkan diri. Tempereng pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu perlu mengosongkan diri. Itu kasih kepada Allah, bukan kasih kepada sesama. Nah, beri itu kasih kepada sesama. Hukum kedua. Jadi bedakan antara hukum pertama dan hukum kedua. Hukum kedua adalah apa? Belas kasihan. Khotbahnya apa? Hukum keberapa? Khotbah. Ya, kasih kepada sesama. Saya ngajar saudara, saya beri mengerti Tuhan ngajar saya beri kehidupan dalam kehidupan saya kepada saudara. Itu kasih kepada sesama. Melayani, itu kasih kepada sesama. Menolong, diakonia, itu kasih kepada sesama. Itu hukum kedua. Jadi di dalam doa, engkau harus ada sikap berpuasa, menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kalau engkau cuma doa pagi, Tuhan, sampai rumah, apa lo kamu yang kurang ajar, lo mana komunikasinya? Di dalam doa itu ada dua ini, sangkal diri, pikul salib, puasa dan memberi ini ada. Bobot doa itu ada dua ini, yaitu Kristus dalam dirimu. Dan Bapa hanya mau mendengar doamu karena ada Kristus dalam dirimu, bukan karena omongan kita. Halo, saya ulang. Bapa mendengarkan kita karena sikap yang mau mengosongkan diri, nyangkal diri, dan memberi belas kasihan. Karena sikap dua ini ada dalam diri kita, maka itulah namanya doa. Amin. Jelas saudara? Jadi jangan doa bahasa roh, sampai rumah bahasa tunjukan. Apa kamu? Sana bahasa roh, sana bahasa sini, doa, ikut doa malam, doa sini, tapi kelakuannya di rumah kayak kuda Nil. Saya bisa aja khotbah, luar biasa. Sampai di rumah tanya pembantu saya, bagaimana saya tanya pembantu saya di rumah. Sama enggak yang saya khotbah ini dengan tingkah laku saya? Kalau tingkah laku saya enggak sama dengan di rumah saya, enggak usah dengerin, bohong semua itu. Karena bagi saya bukan masalah mau menunjukkan saya rohani, enggak. Saya mau terus berdoa dengan apa? Dengan nyangkal diri mikul salib. Kelakuan saya ini sebagai doa roh. Doa ini, demikian roh pribadi Kristus membantu kita dalam kelemahan. Tuhan, aku enggak kuat loh, aku tetap mengasihi, tuh lemah aku Tuhan. Maksudnya kita dihina, kita tetap mengasihi mereka. Tuhan, aku lemah, enggak bisa. Roh pribadi Kristus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh pribadi itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa bagi orang kudus. Bagi siapa? Kita orang kudus itu. Amin.
Jangan berdoa, tapi nggak ada menyangkal diri, nggak ada 3B ini, berdoa, berpuasa, memberi. Semua Alkitab, semua yang tertulis di Alkitab, pasti ada 3B ini. Ada hukum pertama, ada setiap perintahnya itu ada hukum pertama, hukum kedua. Ini hukum pertama atau hukum kedua pasti kelihatan kok. Puasa, memberi, mengasihi, mengampuni, itu hukum pertama atau kedua bisa lihat kita. Amin. Next. Tidak ada yang bisa menggugat kita, saudara. Karena kita ini adalah orang pilihan Allah. Tetapi semua itu kita lebih daripada orang pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab baik maut, baik hidup, baik malaikat, baik pemerintah, baik vaksin. Jadi jangan takut divaksin. Aduh, nanti aku kalau divaksin, itu tanda, Pak. Tidak ada yang bisa misahkan kalau engkau dipimpin roh. Ini loh ayatnya. Baik pemerintah yang ada sekarang maupun yang ada akan datang loh. Atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun di bawah segala sesuatu makhluk ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih karunia yang Allah beri, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin, saudara. Jelas, saudara ya? Jadi pastikan saudara mengerti, karena minggu depan saya akan khotbah lagi. Coba lihat slide-nya satu detik, 1 menit. Coba terus. Saudara akan nanti lihat di sini, saudara. Next. Nah, saudara akan dilihat kita itu hidup sebagai agamawi, kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita bisa lihat. Karena yang menjamin kita masuk apa yang Tuhan kehendaki, kita harus masuk dalam kerajaan Allah. Next. Di sini ada perbedaan semua. Next. Semua ada perbedaannya di situ. Saya akan terangkan besok. Benar-benar kita akan lihat kita itu ada dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah. Jadi jangan bangga kalau kita itu sudah kayak doa, puasa, enggak bisa bangga lagi, enggak bisa lagi menghapus perpuluhan. Aku udah pelayanan, tanpa ber-3B tadi, engkau enggak bisa. Puji Tuhan, saya punya Bapak yang benar-benar mengarahkan saya jelas, yaitu Pak Arifin, untuk membawa setiap pengajaran yang Tuhan taruhkan itu jelas. Bayangin saudara, kalau saya tidak punya Bapak, saya dengar suara Tuhan toh, Bapak di surga. Saya bergantung pada Bapak apa yang Tuhan taruhkan. Melalui siapa? Orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati.